Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tingkat 1 kelas B ingin melakukan roleplay advokasi yang berjudul Pencegahan Narkoba. Perkenalkan, saya Sri Damayanti sebagai perawat 1. Saya Setiandi Tri sebagai perawat 2. Saya Parulan sebagai pemuda Karang Taruna. Saya Nesya sebagai ibu RT. Saya Feni sebagai Karang Taruna. Saya Rusman Adiatma sebagai pemuda Karang Taruna. Selamat menyaksikan. Di suatu daerah, tepatnya di kota Jakarta, setelah mendapatkan penyuluhan khusus dari tim KP3N Stikes Mitra Keluarga, beberapa perwakilan mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan pun kembali untuk melakukan pembuatan Satgas Anti Narkoba agar daerah tersebut terhindar dari pengedaran narkoba. Dikarenakan banyak daerah sekitar sudah ditetapkan oleh BNN daerah yang rawan pengedaran narkoba, serta pemuda Karang Taruna mengetahui bahwa bahayanya dampak dari narkoba dan menjadi bekal untuk mengedukasi di salah satu keluarga nantinya. Dan adanya keputusan dari RT, RW, hingga lurah setempat untuk membuat kebijakan dalam pencegahan pemakaian narkoba di daerah mereka. Perwakilan mahasiswa Stikes Mitra Keluarga meminta izin kepada RT dan RW dengan membuat kebijakan dalam pencegahan narkoba. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Mohon maaf sebelumnya, di sini saya Sri Damayanti dan ini teman saya Setiandi Tri. Kami dari Stikes Mitra Keluarga, program studi S1 Keperawatan yang diutus oleh tim KP3N Stikes Mitra Keluarga untuk mengajukan permohonan izin kepada Ibu untuk melakukan kebijakan dalam mencegah bahaya narkoba. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Boleh lihat proposalnya, Mbak? Oh iya, Ibu, baik. Sekarang dilihat. Ibu RT melihat isi proposal dalam kebijakan pencegahan narkoba. Baik, Mbak, saya sudah melihat isi kebijakan dalam mencegah narkoba ini. Namun dengan adanya kebijakan, Mbak harus meminta izin juga, Mbak, ke Pak Lurah. Oh baik, Ibu, kami akan meminta izin kepada Pak Lurah. Baik, mau saya antar? Oh boleh, Bu, boleh diantar. Ibu RT dan mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga bertemu dengan Pak Lurah. Selamat siang, Pak Lurah. Hai, selamat siang. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan duduk. Ada apa ya rame-rame kesini? Perkenalkan, Pak, saya Nesya, Bu RT dari 007. Ini mengantarkan mahasiswa-mahasiswa ini pengen minta izin buat mengenai kebijakan dalam mencegah narkoba. Oh, perizinan ya? Iya. Boleh dijelaskan izinnya untuk apa ya? Ya, sebelumnya selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Setiandi dan ini rekan saya Tri. Kami mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga yang diutus oleh KP3N untuk mengajukan permohonan izin kepada Bapak dalam kebijakan mencegah narkoba. Baik, ini Pak, proposal silakan dibaca. Saya baca ya. Pak Lurah pun melihat isi proposal kebijakan tersebut. Sebenarnya untuk kebijakan ini sangat cocok, terutama di daerah saya ya. Tapi mengenai penjelasan lebih rincinya ada nggak? Oh, ada, Pak. Baik. Tujuan kami datang ke sini sepertinya kita membutuhkan untuk membuatkan Satgas Anti Narkoba di wilayah sini, Pak. Karena dari data yang kita dapat, wilayah Jakarta, Badan Narkotika Nasional Jakarta Selatan menekankan beberapa wilayah yang rawan peredaran narkoba, seperti ada Pancoran, Mampang, Jagakarsa, Kebayoran Lama, seperti itu, Pak. Di wilayah tersebut tuh marak akan peredaran sabu. Karena di wilayah Bapak belum pengedaran narkobanya, tetapi masih dalam pemantauan BNN. Guna untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, kita harus membuat suatu kebijakan, yaitu dengan membuat Satgas Anti Narkoba, dan kita harus bekerjasama dengan pemuda Karang Taruna di wilayah Bapak.
Nah, dan tugas Satgas Anti Narkoba tersebut sebagai motor penggerak dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan melalui penyuluhan, diskusi, melalui media promosi seperti baliho, poster, spanduk, dan lain-lainnya, Pak. Nah, secara berkesinambungan sehingga terciptanya lingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Gitu, Pak. Saya sangat setuju dengan aspirasi ini. Cuman kembali lagi ke punya wilayah ya, RT 7 gimana Bu RT? Kalau menurut saya sih setuju aja sih, soalnya ini bagus rencananya. Oh iya Mbak, ada satu pertanyaan dari saya mengenai program tersebut yang mudah dilaksanakan apa ya? Nah, kalau usul dari kami, agar masyarakat lingkungan Bapak dan Ibu terhindar dari bahaya narkoba, kita harus merencanakan juga suatu kegiatan setiap minggu pagi untuk melakukan senam di lapangan. Gunanya untuk masyarakat daerah Bapak mengisi waktu luang dan menjaga kesehatan dan agar terhindar dari bahaya narkoba. Bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju dengan kegiatan tersebut? Kalau saya sih sangat setuju ya, terutama guna mencegah pengedaran narkoba, apalagi untuk kalangan remaja. Oh iya, untuk perihal perizinan nanti saya buat, kira-kira kapan akan dilaksanakan Mbak? Mungkin secepatnya ya Pak untuk dilaksanakan. Bisa 2 minggu dari sekarang? Bisa. Oke, saya buat dulu ya. Iya. Baik ini Mbak, perizinannya untuk kegiatan lanjutnya di BRT. Nah, baik Pak, terima kasih telah mendukung suatu kebijakan yang kami buat ini. Semoga nanti kebijakan saya dan teman saya bermanfaat banyak di masyarakat daerah Bapak dan Ibu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Baik nih Pak Lurah, kita izin pamit dulu. Makasih nih udah ngebantuin mahasiswa ini. Izin pamit dulu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ibu RT mengajak pemuda Karang Taruna setempat untuk mengikuti penyuluhan ini. Rusman, Geo, Feni diajak oleh Ibu RT untuk mengikuti penyuluhan. Setelah Ibu RT menghubungi anak-anak Karang Taruna, mereka pun datang ke rumah Bu RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Iya Bu. Selamat siang kakak-kakak. Apakah di sini kalian sudah bersedia untuk kami berikan penyuluhan tentang edukasi bahaya narkoba? Siang, siap, Siap bersedia. bersedia. Selamat siang semuanya. Siang. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Sri Damayanti dan ini teman saya Setia Nitri. Kami perwakilan dari mahasiswa Stikes Mitra Keluarga program studi S1 Perawatan yang diutus oleh tim KP3N Stikes Mitra Keluarga. Ingin melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nah, di sini kakak-kakak namanya siapa aja ya? Coba dari sini. Nama saya Rusman Jadwal, Kak. Nama saya Parulun Giovanni. Nama saya Feni Tiffany. Nah, baik, akan dimulai ya penyuluhannya dan akan dijelaskan oleh kakak Setiani. Perkenalkan, nama saya Setia Nitri, mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga. Di sini saya diutus oleh program KP3N Stikes Mitra Keluarga untuk memberikan edukasi kesehatan tentang bahaya narkoba yang lebih diutamakan terhadap remaja di masyarakat RT 007. Waktunya kurang lebih 10 sampai 25 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Dimulai. Sebelum dimulai, nggak ada yang ditanya? Tidak ada. Baik. Baik, sebelum saya mulai, di sini saya mempunyai ada leaflet yang bisa dibaca. Ya, baik. Di sini saya akan membaca leaflet ini untuk memberikan materi, dan jika ada yang tidak dimengerti atau ingin yang ditanyakan, bisa ditanyakan setelah saya menyelesaikan presentasinya. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa. Sebelumnya, apakah kakak-kakak mengetahui apa itu narkoba?
Setahu saya, narkoba itu barang terlarang yang tidak boleh digunakan oleh kita dan tidak boleh digunakan dan tidak boleh dipakai juga dan dilarang oleh agama. Kalau setahu saya sih narkoba itu barang haram, sama harganya mahal setahu saya mah. Ya benar. Narkoba adalah bahan alamiah yang bisa membuat kita itu berhalusinasi, kehilangan kesadaran. Dan jenis narkoba itu ada narkotika yaitu ganja, morfin dan lain-lain. Bisa dibaca, bisa dilihat masing-masing. Oh iya, ada di sini ya. Ya. Nah, kebanyakan itu narkoba digunakan oleh remaja, tapi mereka tidak mengetahui apa akibatnya menggunakan narkoba tersebut. Contohnya yaitu ketergantungan, halusinasi, sulit tidur, dehidrasi, dan dapat mengakibatkan kematian. Kenapa sih remaja menyalahgunakan narkoba? Yang pertama, ini terlihat gaya. Yang kedua, rasa penasaran dan ingin tahu, ikut-ikutan, merasa dirinya itu hebat, merasa dewasa, dan solidaritas antar geng. Di sini itu peran keluarga itu sangat penting, yaitu ada dalam peran keluarga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mengetahui kebutuhan anak, selalu ada ketika dibutuhkan, dorongan semangat untuk mencapai prestasi, pendidikan agama terpenuhi, misalnya sholat berjamaah, mengaji bersama, dan yang kelima, kasih sayang, bimbingan dan perhatian. Ya, contohnya itu kayak misalnya kakak Gio mempunyai anak. Nah, kakak Gio itu tidak boleh sibuk dalam pekerjaannya. Kakak Gio harus memperhatikan anaknya karena dia itu akan membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Yang keenam, memberikan kebebasan dan dengan pengawasan aktif. Contohnya, anaknya Kak Feni hobi bermain bola. Nah, Kak Feni ini harus mendukung anaknya untuk untuk mendukung lebih aktif lagi anaknya dan harus mengawasinya juga. Seperti itu yang saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya dong. Kalau untuk cara pengobatan orang yang menggunakan narkoba, kayak contohnya itu kayak sudah mensalahgunakan gitu loh, itu gimana ya cara pengobatannya ya? Cara pengobatan bisa bila yang sudah ketergantungan ya? Iya. Nah, kalau yang udah ketergantungan itu harus direhabilitasi medis dulu. Nah, rehabilitasi medis itu kayak gimana sih? Rehabilitasi medis itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap rehabilitasi medis detoksifikasi, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau. Pada tahap ini, pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Nah, tahap kedua itu tahap rehabilitasi non medis. Tahap rehabilitasi non medis itu apa sih? Tahap rehabilitasi non medisnya itu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program Therapeutic Communities atau TC, pendekatan keagamaan atau dukungan moral dan sosial. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahap bina lanjut yang akan diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Apakah bisa dimengerti, Kak Feni? Baik, mengerti, saya mengerti. Terima kasih. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari Kak Geo ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya kepada Kakak Geo. Mau nggak nih ditanya? Boleh. Apa aja sih akibat penyalahgunaan narkoba? Saya pengen tahu. Sesuai dari yang saya dengar, akibat penyalahgunaan narkoba itu bisa ketergantungan, halusinasi, sulit tidur, dehidrasi, bisa juga sampai kematian. Benar kan, Pak? Benar sekali. Beri aplaus dulu buat Yeay. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kakak Rusman.
Kak. Nah, apa aja sih peran keluarga yang dilakukan pada saat bila anaknya tidak mau terjerumus memakai narkoba? Coba saya pengen tahu. Kalau peran keluarga itu satu, mengetahui kebutuhan anak, selalu ada ketika dibutuhkan, dan harus memberikan dorongan semangat untuk mencapai prestasi pada anak. Oh iya betul, beri aplaus buat Kak Rusman. Kamu hebat. Saya izin menanggapi tentang Satgas anti narkoba ini. Menurut kakak, jika saya membuat Satgas narkoba di kampung saya nih, kira-kira kebijakan program apa sih yang harus saya buat gitu? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Sama-sama. Untuk pembuatan kebijakan seharusnya di RT 007 berkoordinasi dengan Karang Taruna RT 007. Saya menyarankan untuk mengadakan kegiatan seperti senam bersama di hari Minggu, terus adanya pemberian edukasi kepada warga setempat agar menghindari warga RT 007 terhindar dari bahaya narkoba. Gitu. Oh, gitu ya. Bisa diterima Ibu? Gitu ya, bagus sih. Jadi nanti saya coba deh di kampung saya ini. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih juga nih buat Mbak Sri sama Mbak Stiani udah mau merawat Mila di kampung kita. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kedepannya kampung ini bisa lebih baik, bisa mengerti. Amin. Anak-anak Karang Tarunanya juga nih harus aktif nih. Iya, harus. Iya, saya dan sama Kakak Stiani izin pamit dulu ya. Iya nih. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Iya. Sekian video role-play dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.